Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rizky Ambia dari kelas 10 Tata Boga 3. Jadi hari ini saya akan menghafalkan tentang bumbu-bumbu masakan. Jadi yang pertama ada all spices. All spices digunakan untuk sari daging, asinan sosis, appetizer, fruit cake, dan untuk pengawet makanan. Yang kedua ada aniseed atau adas manis. Dia ini digunakan untuk mengharumkan aroma teh. Yang ketiga ada cayenne pepper atau cabai. Dia ini digunakan untuk membangkitkan aroma atau memberikan warna pada masakan Meksiko. Dia juga bisa untuk spaghetti, sup, dan stew. Dan jangan lupa dia harus dipakai dengan hati-hati. Yang keempat ada chili powder. Chili powder atau cabai bubuk ini dia sering digunakan pada bahan dasar untuk masakan Meksiko, orang-orang Meksiko. Dan dia juga bumbu umum untuk membuat telur, kuah atau sayur-sayuran gitu, dan untuk chili con carne. Yang keenam ada paprika atau capsicum annuum. Dia ini sering digunakan untuk adonan pada mentega, keju, nasi, daging panggang, garnish atau hiasan untuk makanan dingin, dan untuk Hungarian goulash. Yang keenam ada cumin. Cumin ini atau jintan ini sering digunakan untuk salad, sayuran, keju, dan marinades. Marinades ini sendiri adalah cairan yang berbumbu untuk Yang ketujuh ada nutmeg. Nutmeg atau biji pala dia sering digunakan untuk mashed potato, untuk regot atau daging cincang berbumbu, untuk jelly, soup, green vegetable, dan untuk mushroom dishes atau jamur. Dan yang kedelapan ada mace atau bunga pala. Bunga pala ini sering digunakan untuk masak sup, untuk kentang, untuk sayuran hijau, dan untuk sosis. Yang kesembilan ada poppy seed. Poppy seed sering digunakan untuk roti salad dan roti salad dan mild dishes. Yang ke-10 ada sesame seed. Sesame seed atau wijen ini dia sering atau lebih kepada masakan orang-orang Cina, atau sering dipakai pada masakan Cina ataupun India. Seperti confection atau manisan, untuk permen, dan untuk manisan-manisan lainnya. Yang ke-11 ada cardamom. Cardamom atau kapulaga, dia ini sering digunakan untuk pembuatan steak, sosis, dan masakan oriental. Masakan oriental seperti curry, nasi, dan kopi. Yang ke-12 ada caraway seed. Caraway seed ini untuk masakan seperti opor, rawon, rendang, gulai, laksa, dan lain-lain. Yang ke-13 ada fennel seed. Fennel seed ini digunakan untuk makanan seperti roti, pastry, manisan, sup, sweet pickles, dan masakan. Yang ke-14 ada black pepper. Black pepper atau lada hitam, dia ini hampir digunakan untuk seluruh masakan seperti daging, ikan, sayuran, dan sup. Yang ke-15 ada white pepper. White pepper ini dia sama juga kayak lada hitam, sama kayak black pepper ya. Dia digunakan secara menyeluruh dan ditumbuk. Yang ke-16 ada capers. Capers ini dia untuk sejumlah resep atau masakan Itali seperti ayam piccata, sapi piccata, dan pasta puttanesca. Yang ke-17 ada clove atau cengkeh. Dia ini sendiri lebih sering dipakai oleh rakyat atau Republik Rakyat Cina, yaitu kayak seperti dupa-dupa gitu. Dia itu sering dipakai orang-orang Cina dan Jepang. Dan minyak cengkeh ini sendiri dia sering dipakai untuk aromaterapi dan untuk sakit gigi. Yang ke-18 ada saffron. Saffron ini digunakan untuk memasak masakan kentang, saus, sup, dan nasi saffron dan bouillabaisse. Dan yang ke-19 ada bay leaf. Bay leaf atau daun salam ini sering dipakai oleh masyarakat Asia Tenggara. Dia ini dipakai untuk pengharum masakan ya, kayak untuk nasi, daging, ikan. Yang ke-20 ada thyme.
Theme ini digunakan untuk pembuatan masakan dari game, bukan game permainan ya, tetapi game ini yaitu hewan buruan. Bisa juga untuk unggas, untuk pit, untuk campuran spice, untuk regaud, dan untuk burnt sauce. Yang kedua satu ada tarragon. Tarragon ini digunakan untuk masakan seperti atau untuk membuat salad, sosis, saus, daging kaleng, dan minuman keras. Yang kedua-dua ada basil atau kemangi. Ini digunakan untuk memasak ikan, daging, dan untuk masakan seperti yang di boiling atau direbus, dan untuk masakan braising yang disemur. Yang kedua tiga ada oregano. Oregano sering digunakan di masakan Italia seperti pizza, spaghetti, dan masakan yang dari mie. Yang kedua empat ada marjoram. Marjoram digunakan dalam pembuatan sup, daging, dan juga herb sauce. Yang kedua 5 ada mint. Mint ini sering digunakan untuk atau dalam pembuatan teh, permen, likor atau minuman keras, green pea, kacang polong, lamb atau kambing, es krim, dan mint. Yang kedua 6 ada chives. Chives atau kucai ini memang jarang ya dipakai sama orang Indonesia atau masakan Indonesia. Dia ini umumnya itu sering dipakai sama orang-orang Tiongkok pada masakan kayak bubur ayam. Dan yang kedua 7 ada sage. Sage ini digunakan dalam pembuatan saus, salad, daging kaleng, dan minuman keras. Yang ke-28 ada parsley atau peterselie. Dia ini digunakan untuk garnish atau hiasan. Yang ke-29 ada rosemary. Rosemary ini digunakan untuk daging unggas. Yang ke-30 ada cinnamon. Cinnamon atau kayu manis digunakan dalam pembuatan cola, manisan, sovel atau kue dadar, dan koktail buah. Yang ke-31 ada horseradish. Horseradish ini digunakan untuk dalam pembuatan roof, daging, ikan, saus. Dan yang ke-32 ada turmeric. Turmeric atau kunyit ini digunakan dalam makanan sejenis gulai dan juga untuk pewarna bagi masakan seperti kayak nasi kuning. Yang ke-33 ada garlic atau garlic powder atau bawang putih. Dia ini adalah sebagai bumbu hampir dari semua masakan dan terutamanya masakan Indonesia. Yang ke-34 ada onion atau bawang bombay. Dia sering digunakan dalam proses memasak braising, frying, dan coloring. Dan nomor 35 ada shallot atau bawang merah. Dia sering digunakan dalam masakan sewaktu dihidangkan seperti masakan soto, sate, sup. Dan kalau waktu dimasak atau waktu memasak, dia itu sering bisa juga dipakai untuk ikan, salad, saus, dan banyak masakan lainnya. Yang terakhir 36, nomor 36 ada ginger atau jahe. Ginger atau jahe ini dia digunakan untuk penyedap makanan, untuk membangkitkan selera makan. Dan dia ini sering digunakan juga dalam masakan berkuah atau seafood. Itu memang di seafood lebih baik kita memakainya agar hilang bau-bau anyir. Dan kalau jahe yang tua atau segar itu sering digunakan untuk menumis. Jadi mungkin cukup sampai di sini hafalan dari saya tentang bumbu masakan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.